Selamat sore warga Kota Kupang, di mana saja berada. Shalom, salam sejahtera bagi Anda sekalian dan selamat berhari Minggu. Saya yakin Anda semua melalui pemberitaan media massa, melalui sosial media, mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia, sekaligus mengikuti perkembangan yang terjadi di Indonesia. Terutama menyangkut menularnya virus corona di Indonesia. Dari data yang ada secara resmi diketahui bahwa ada beberapa kota yang sudah positif corona. Jakarta, Bandung, Tangerang, Solo, Jogja, Bali, Manado, dan Pontianak. Tentu kita berharap tidak akan menyebar luas, tetapi kita perlu waspada. Jangan panik, ya. Panik itu berarti ada bahaya yang mengancam dan kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Kenapa saya katakan warga Kota Kupang jangan panik? Kita tahu bahaya mengancam, jujur kita dari kesehatan, pemerintah tahu bagaimana cara-cara mengatasinya, bagaimana cara-cara mencegah, dan bagaimana cara-cara menghadapinya. Karena itu saya mau berpesan kepada warga kota. Yang pertama, sekali lagi, jangan panik, ya. Hidup seperti biasa, ya, dan kita berdoa kita tidak akan ditulari oleh virus corona. Yang kedua, tentu kurangi persentuhan kita dengan orang lain. Kurangi jabatan tangan, kurangi cipika-cipiki, bahkan bila perlu kita tidak melakukan cium hidung atau cium sabu sebagai tanda keakraban, tanda kasih sayang untuk sementara waktu. Yang berikut, virus itu akan mati kalau kita mencuci tangan dengan sabun secara baik atau pakai desinfektan. Jadi tidak usah khawatir, kalau cuci tangan cukup menjamin bahwa kita tidak terjangkit. Pakai masker, tidak perlu yang bermutu tinggi, ya. Dan saya pantau memang stok masker di Kota Kupang ini berkurang, ya, bahkan tidak ada. Tetapi saya menjamin kepada warga Kota Kupang, kita akan berantas para spekulan masker di Kota Kupang. Jadi tidak ada penimbunan. Andai kata pemerintah masih bisa memperoleh bantuan dari berbagai pihak secara cuma-cuma, maka masker pun akan kita bagi secara cuma-cuma kepada seluruh masyarakat. Ya. Kita semua diminta untuk makan makanan bergizi. Bahkan secara pribadi saya menganjurkan Anda menggunakan atau minum vitamin C atau makan buah-buah, potongan jeruk, ya, sirup jeruk. Itu semua akan menambah, memperkaya tubuh kita dengan vitamin C. Untuk ibu hamil, saya pesan tidak usah banyak bergerak keluar rumah, di rumah saja. Menurut teori, selama 4 hari virus itu berada di daerah kerongkongan, ya, hidung, mulut, kerongkongan. Karena itu bagusnya kita semua kumur air panas yang ada garamnya sedikit, bila perlu ada cukanya sedikit, lalu dikumur, buang, nah gitu. Itu kira-kira 4 hari. Dan menurut penjelasan ahli mikrobiologi, kalau 4 hari itu kita berkumur air panas, virusnya tidak akan masuk ke paru-paru, ya. Karena kita cukup dengan gejala pilek biasa, ya, gejala pilek biasa. Kita kalau ada
pilek, batuk, ya, tutup hidung, pakai masker. Tidak perlu kita jalan keluar rumah. Dalam rumah juga kita hidup seperti biasa, tidak usah khawatir. Makan minum. Karena apa? Penyakit ini akan sembuh dengan sendirinya. Self-limiting istilahnya. Ya, dia akan sembuh sendiri. Nah, bagaimana dia cepat sembuh? Ya, kalau kita makan yang cukup, istirahat yang cukup, ya, gerak badan juga yang cukup, ya, tidak usah khawatir. Bahkan mengurangi rokok. Saya menghimbau kepada warga Kota Kupang selama 1 minggu ke depan berhenti merokok dulu. Nanti setelah gejala virus ini sudah tidak ada lagi, kita akan berkoordinasi dengan pihak Forkompinda. Apakah penjualan rokok harus dihentikan? Tentu tidak. Ya, penjualan rokok silakan, tetapi perokoknya yang warga atau pemerintah kota mengajak untuk kurangi. Karena dengan merokok kita resiko penularan itu akan tinggi. Sekali lagi kepada ibu hamil, tidak usah khawatir, ya, hidup seperti biasa, ya, makan seperti biasa, minum yang seperti biasa, dan saya percaya pemerintah kota, pemerintah provinsi sementara bersiap-siap untuk menghadapi. Sebagai contoh, di Bandara El Tari sudah dipasang yang namanya thermal scanner. Thermal scanner itu adalah alat yang memantau suhu tubuh. Andai kata ada penumpang yang datang dari luar, ya. Bahkan ada thermal scanner perorangan yang tempel di dahi, ya. Kalau suhunya lebih dari 37 derajat Celcius, maka orang itu dicurigai, ya, akan dicurigai, akan ditanya. Bahkan kita mempunyai ruang isolasi, ya, di bandara ada ruang isolasi yang menurut saya sudah bagus dan kita siap untuk mengantisipasi. Andai kata juga nanti terjadi kasusnya, ya, maka desinfektan, saya kira rumah sakit kita di kota ini, ya, kita sudah mempersiapkan. Moga-moga dalam 1-2 hari ini pemerintah kota akan melakukan koordinasi dengan seluruh jajaran rumah sakit, ya, pengelola untuk mengantisipasi, untuk bereaksi cepat. Karena itu himbauan saya kepada warga kota, yang pertama, sekali lagi, tidak usah panik, hidup seperti biasa, makan seperti biasa, ya. Dan yang kedua, jangan lupa berdoa. Apapun agama Anda, saya yakin kita berdoa agar Tuhan menghindarkan kita dari segala cobaan, dari segala mara bahaya, dan termasuk dari segala macam penyakit. Yang ketiga, kurangi komunikasi secara fisik dengan siapa saja, ya, terutama dengan tamu-tamu yang berasal dari kota-kota yang datang tadi itu, ya, sehingga saya percaya kita semua warga kota ini mampu mencegah terhadap virus yang menghebohkan ini. Di atas kertas, kematian kita di Indonesia sudah cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain, ya. Tapi tidak membuat kita takut, dan sekali lagi tidak membuat kita panik. Karena penyakit ini gejalanya kita ketahui, ya, cara-cara pencegahannya kita ketahui, pengobatannya pun kita ketahui. Untuk memastikan apakah Kota Kupang ini sudah terjangkit, maka setiap penderita yang suspek atau setiap penderita yang tersangka itu diambil darahnya dan diperiksa oleh Badan Litbang Kementerian Kesehatan di Jakarta. Kalau mereka menyatakan positif satu saja, maka kita di Kota Kupang disebut daerah wabah atau daerah kejadian luar biasa. Sampai saat ini, ya, yang saya ketahui dan saya dilapori, dari 4 kasus yang diperiksa suspek, 4-empatnya negatif.
Saudara-saudaraku, warga Kota Kupang, kota ini masih aman. Tuhan memberkati. Wisneno Nokankit.